Hai guys, perkenalkan nama saya Siti Darin Jaisba, NIM 2019-30007. Di sini saya akan menjelaskan mikroorganisme bioteknologi dalam bidang perikanan. Yang pertama, pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah penggunaan biokimia, mikrobiologi, dan rekayasan genetika secara terpadu untuk menghasilkan barang atau lainnya bagi kepentingan manusia. Biokimia mempelajari struktur kimiawi organisme. Rekayasa genetika adalah aplikasi genetik dengan mentransplantasi gen dari satu organisme ke organisme lain. Teknologi merupakan salah satu bidang sains di mana benda hidup digunakan untuk menghasilkan produk atau untuk melakukan sesuatu yang berguna untuk manusia. Berikut bioteknologi di bidang perikanan. Bioteknologi perikanan adalah bioteknologi yang ditekankan khusus pada bidang perikanan. Penerapan bioteknologi dalam bidang perikanan sangat luas, mulai dari rekayasa media budidaya ikan hingga pasca panen hasil perikanan. Pemanfaatan mikroba telah terbukti mampu mempertahankan kualitas media budidaya sehingga aman untuk digunakan sebagai media budidaya ikan. Teknologi telah menciptakan ikan berkarakter genetik khas yang dihasilkan melalui rekayasa gen. Melalui rekayasa gen dapat diciptakan ikan yang tumbuh cepat, warnanya menarik, dagingnya tebal, tahan penyakit dan sebagainya. Pada tahap pencapaian hasil perikanan, teknologi mampu mengubah ikan melalui proses transformasi biologi hingga dihasilkan produk yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Bentuk penerapan bioteknologi di bidang perikanan. Bioteknologi perikanan adalah bioteknologi yang ditekankan khusus pada bidang perikanan. Penerapan bioteknologi dalam bidang perikanan sangat luas, mulai dari rekayasa media budidaya ikan hingga pasca panen hasil perikanan. Pemanfaatan mikroba telah terbukti mampu mempertahankan kualitas media budidaya sehingga aman untuk digunakan sebagai media budidaya ikan. Bioteknologi telah menciptakan ikan berkarakter genetik khas yang dihasilkan melalui rekayasa gen. Melalui rekayasa gen dapat diciptakan ikan yang tumbuh cepat, warna menarik, dagingnya tebal, tahan penyakit dan sebagainya. Pada tahap pasca panen hasil perikanan, bioteknologi mampu mengubah ikan melalui proses transformasi biologi hingga dihasilkan bioteknologi pada rekayasa genetika ikan. Genetika merupakan salah satu ilmu dasar yang penting untuk menjelaskan berbagai pola pewaris gen dan populasi. Genetik fenotip, kualitatif, kuantitatif yang mengekspresikan sifat unggul dan landasan teori dasar dari program seleksi ataupun program persilangan antara spesies atau famili. Gen dan kromosom ikan direkayasa untuk dimanfaatkan keterkaitannya dengan seleksi fenotip kuantitatif dan fenotip kualitatif bagi teknik breeding ikan untuk mendapat sifat superior yang diwariskan dari induk dengan seleksi gen unggul kepada keturunannya. Dalam arti luas, modifikasi genetik merujuk pada perubahan genetik organisme yang tidak ditemukan di alam, termasuk hibrida, keturunan orang tua dari spesies yang berbeda atau subspesies. Pengembangan ikan transgenetik di mana para ilmuwan menggunakan teknik DNA rekombinan. 1. Pembenihan selektif. Contohnya pembenihan selektif yang merupakan pembenihan ikan secara tradisional pertama kali dikembangkan pada ikan mas ribuan tahun yang lalu. Namun sampai sekarang pembenihan selektif hanya diterapkan pada ikan untuk konsumsi seperti ikan nila, catfish, dan rod, sehingga masih banyak ikan budidaya yang membenihnya. Seperti di perairan umum, program pembenihan secara selektif telah memberikan peningkatan hasil pendapatan yang stabil terhadap peningkatan tingkat pertumbuhan 5-20% pada ikan budidaya seperti salmon, nila, dan catfish. Yang kedua, manipulasi pada bentuk kromosom merupakan teknik yang bisa digunakan untuk menghasilkan organisme triploid, yaitu organisme dengan 3 bentuk kromosom, di mana biasanya suatu organisme cuma memiliki 2 bentuk. Triploid umumnya tidak bisa bereproduksi sehingga ada pemikiran bahwa energi yang dimiliki atas sepenuhnya
digunakan untuk meningkatkan perkembangan suatu organisme, walaupun belum ada bukti yang menguatkan pemikiran tersebut. Keuntungan tripoid lebih terlihat pada fungsi sterilitasnya. Meskipun tidak mencapai 100%, contohnya tiram tripoid tidak dapat memproduksi gonad sehingga dapat dipasarkan sepanjang tahun. Hal ini disebabkan produk gamet, sel kelamin ovum atau telur pada betina dan sperma pada jantan membuat tiram yang matang gonad memiliki rasa yang tidak enak. Berikut budidaya sejenis. Dalam budidaya perikanan, budidaya sejenis biasanya lebih menguntungkan daripada budidaya lainnya. Sebagai contoh, ikan sturgeon betina menghasilkan kaviar. Ikan nila jantan tumbuh lebih cepat daripada betina. Ikan salmon dan trout betina lebih cepat tumbuh daripada ikan jantan. Produksi ikan secara monoseks memberikan banyak keuntungan dan dapat dilakukan dengan cara manipulasi perkembangan gamet dan embrio. Manipulasi dilakukan dalam bentuk denaturalisasi DNA sel kelamin yang dilanjutkan dengan manipulasi bentuk kromosom atau seks reversal menggunakan hormone dan tidak pembenihan. Penggunaan hormon yang tepat dengan ketat dapat berubah sifat fenotip kelamin ikan. Contohnya, secara genetik ikan nila jantan akan berubah menjadi fisik menjadi betina dengan pemberian hormon estrogen. Ikan-ikan jantan ini dikawinkan dengan ikan jantan alami untuk menghasilkan semua anakan ikan nila jantan yang tumbuh. 1. Hibridasi. Hibridasi merupakan bioteknologi genetik yang semakin mudah dilakukan dengan berkembangnya teknik pembenihan buatan seperti penggunaan kelenjar hipofisa atau hormon lainnya yang merangsang perkembangan gamet dan mendorong peminjahan pengeluaran telur ikan. Hibridasi bisa digunakan juga untuk menghasilkan anakan satu jenis kelamin. Hibridasi pada ikan nila, nile, dan nila biru. Kedua, hipofisa. Hipofisa adalah proses penyuntikan ekstrak kelenjar hipofisa kepada ikan untuk merangsang kematangan gonad. Praktikum ini mengajarkan untuk pengambilan kelenjar hipofisa pada ikan mas, ikan lele, dan ikan patin. Contohnya pada ikan lele, kepala ikan lele dipotong mulai dari mulutnya, semua bagian mulut, insang, dan aporsesen organ dibuang hingga hanya menyisakan tulang tempurung kepalanya. Tulang yang melindungi rongga otak dikerok dari bagian dalam kepala hingga otaknya terlihat. Otak dikeluarkan dengan bantuan tusuk gigi. Prosedur terakhir adalah mengeluarkan kelenjar hipofisa dengan bantuan tusuk gigi. Kelenjar hipofisa memiliki bentuk bulat dan berwarna putih. Perkembangan teknologi transgenik. Rekayasa genetik merupakan sebuah istilah yang samar dan pengertiannya menjadi hampir mirip dengan transgenik, transfer gen seperti ikan transgenik atau modifikasi organisme secara genetik. Teknologi ini sedang berkembang dengan cepat dan memungkinkan perubahan gen-gen spesies yang memiliki keterikatan yang jauh. Contohnya, sebuah gen yang menghasilkan protein anti beku telah ditransfer dari ikan laut yang ditahan dingin ke buah stroberi. Transfer gen pada ikan biasanya mencakup gen yang menghasilkan hormon pertumbuhan, dan hal ini telah dibuktikan dengan peningkatan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada ikan mas, salmon, ikan nila. Gen anti beku yang diterapkan pada tanaman juga diterapkan pada ikan salmon dengan harapan dapat memperluas pembudidayaan ikan tersebut. Produksi protein gen ini tidak cukup untuk memperluas jangkauan ikan salmon di perairan. Ingin tetap gen memungkinkan salmon untuk terus berkembang selama musim dingin, di mana ikan salmon non transgenik. Teknik transfer gen. 1. Mikroinjeksi. Teknik mikroinjeksi yang dikembangkan dari teknik produksi tikus transgenik merupakan teknik yang umum digunakan dalam introduksi gen pada ikan. Gen yang akan diintroduksi disuntikan ke sel menggunakan gelas pipet yang sangat kecil. Pekerjaan ini dilakukan di bawah mikroskop dengan bantuan sebuah
manipulator, pengaturan gerak jarum suntik, dan volume larutan DNA yang akan disuntik. Namun demikian, terdapat dua masalah dalam mengaplikasi teknik ini pada ikan. Masalah pertama adalah inti telur ikan yang telah dibuahi relatif sulit diidentifikasi di mikroskop karena ukurannya lebih kecil dan volume sitoplasma besar. Kurion telur sangat keras dan sulit ditembus oleh mikropipet merupakan masalah kedua yang dihadapi pada ikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, di atas beberapa cara dikembangkan untuk beberapa spesies berbeda. Bioteknologi pada media budidaya ikan. Bioteknologi merupakan kajian ilmu tentang kehidupan makhluk hidup yang bersandar pada kemampuan dari kemajuan teknologi di mana memadukan pengetahuan alam khususnya makhluk hidup dengan teknologi, dan bioteknologi perikanan merupakan terpadu kemajuan teknologi dengan kehidupan makhluk hidup dalam sektor perikanan di mana peranannya sangat luas, dimulai dari rekayasa media budidaya perikanan hingga sampai pada pasca panen hasil perikanan. Dari bioteknologi perikanan dapat memudahkan manusia dalam memproduksi hasil perikanan menjadi lebih efektif dan efisien, terlihat dalam hal seperti budidaya perikanan, pengelolaan dan pemanfaatan limbah. Pengelolaan hasil perikanan dan lainnya sebagiannya. Dalam arti sempitnya, bioteknologi perikanan merupakan ilmu yang dibutuhkan di setiap rantai produksi dari hulu ke hilir. Media dari bioteknologi perikanan salah satunya berupa mikroba yang telah terbukti mempertahankan kualitas media budidaya sehingga aman untuk digunakan sebagai media budidaya ikan. Pada tahap pasca panen hasil perikanan, bioteknologi mampu mengubah ikan melalui proses transformasi biologi sehingga menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi dan sangat bermanfaat bagi kelangsungan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Satu, penghancuran limbah organik. Dalam segi ekologis, perairan limbah merupakan faktor penghambat dalam dunia perikanan. Terlebih lagi, itu merupakan limbah yang sulit dilakukan oleh tangan manusia itu sendiri. Mikroba dalam hal ini dapat menjadi komposer positif dengan mengurai limbah menjadi bahan yang ramah lingkungan. Kedua, reklin hara. Di dunia perikanan, hara merupakan nutrien dan dalam rantai makanan. Hara merupakan faktor primer dalam kelangsungan produktivitas rantai produksi perikanan. Namun, hara dapat menjadi zat yang sangat beracun apabila dalam kuantitas yang sangat banyak dan beresiko menyebabkan deplation oksigen, penurunan kadar oksigen di perairan. Mikroba dalam hal ini dapat membantu percepatan unsur hara ini untuk mendaur ulang hara tersebut menjadi energi fosil walaupun membutuhkan waktu yang sangat panjang, namun proses ini tidak lepas dari peranan mikroba tersebut. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan. Dalam budidaya terutama, mikroba dapat merangsang pertumbuhan untuk cepat tumbuh dan berkembang menjadi potensi produksi yang sangat besar. Dengan memberikan mikroba, diharapkan komunitas perikanan mampu cepat tumbuh dan bereproduksi dengan hasil yang diharapkan. Keempat, biokontrol patogen. Mikroba dalam hal ini banyak berperan dalam pengelolaan hasil perikanan di mana hasil perikanan pasca panen yang menjadi keresahan masyarakat. Dalam hal pendistribusian hasil perikanan mereka karena sifat alami dari produksi komoditas perikanan sendiri yang cepat busuk. Namun bioteknologi hal ini menjawab keresahan masyarakat dengan mendatangkan mikroba sebagai kompetitor
dari bakteri patogen tersebut hingga bertumbuh dan berkembang biak. Bakteri dapat berkontrol dan direndam kuantitasnya dengan mengisolasi bakteri patogen agar output produksi perikanan dapat tahan lama dan mendistribusi dapat lebih lancar, lebih lagi yaitu sehat dan higienis. Rekayasa yang dilakukan oleh manusia untuk memanfaatkan mikroba sebagai bioteknologi yaitu dengan menggunakan teknik transgenik perikan yang telah dimulai dengan mengintroduksi gen tertentu kepada organisme hidup lainnya. Kelima, produk bioteknologi pasca panen. Produk perikanan dimanfaatkan mikroba sebagai agen bioteknologi dan peranannya dalam produksi pasca panen antara lain terasi, peda, kasang, petis, dan kecap ikan. Yang pertama, terasi adalah proses pembuatan terasi dilakukan secara fermentasi. Yang kedua, peda merupakan produk fermentasi dengan bahan baku ikan. Tiga, pekasam, bahan baku yang digunakan untuk membuat pekasam pada umumnya adalah ikan air tawar. Yang keempat, petis merupakan produk mirip kecap tetapi umumnya lebih kental, dibuat dari pemakan dari rebusan ikan dalam pembuatan sidang atau pembuatan ebi. Yang kelima, kecap ikan adalah kecap yang terbuat dari ikan. Adapun proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Proses pembuatan kecap ikan: yang pertama, pengolahan ikan segar. Yang kedua, pencucian dan penyortiran. Yang pertama, pengolahan ikan segar: dipilih ikan yang segar yang dapat diperoleh dari berbagai jenis ikan sehingga dapat menggunakan hasil tangkapan yang bernilai ekonomis rendah, daya simpan lama, memiliki cita rasa dan aroma yang enak. Yang kedua, pencucian dan penyortiran. Dalam tahap ini dilakukan pencucian dan pemisahan antara ikan berukuran besar dan kecil. Manfaat dan efek samping bioteknologi di bidang perikanan. Manfaat bioteknologi telah diciptakan ikan berkarakter genetik khas yang dihasilkan melalui rekayasa gen. Melalui rekayasa gen dapat diciptakan ikan yang tumbuh cepat, warna menarik, daging tebal, tahan penyakit, dan sebagainya. Dampak negatif dalam bidang perikanan: kebutuhan adanya penerapan teknologi sangat dinantikan, hingga padanya penangkapan ikan yang berlebihan potensi lestari, banyaknya terumbu karang yang rusak, dan dengan adanya peningkatan konsumsi ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono mengakui adanya kebutuhan penerapan teknologi, tetapi beliau juga mengakui adanya ketakutan pada dampak penerapan teknologi tinggi. Penelitian bioteknologi dalam bidang perikanan diutamakan pada 3 kelompok, yaitu aquaculture, pemanfaatan produksi alam, dan processing bahan makanan yang bernilai ekonomi tinggi. Pengembangan bioteknologi di bidang aquaculture meliputi seleksi, hibridasi, rekayasa kromosom, dan pendekatan biologi molekuler seperti transgenik sangat dibutuhkan untuk menyediakan benih ikan dan induksi ikan. Pada aquaculture, program peningkatan sistem kekebalan ikan telah dilakukan dengan menggunakan vaksin, imunostimulan, probiotik, dan bioremediasi. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih.